Saya pernah ngaji sama bahwa dengan kondisi sekarang sudah datang santri, saya sowan kepada bahwa Yai terus pundi kula yai kula badhe matur yai. Kula niki lak tekan santri ya, tekan santri. Tapi mboten wonten panggenane kula. Kami ketika mendengar nama Ki Haji Salman Al Farisi itu sering mendengar yang namanya Darul Galon. Jadi sebenarnya awal mula kisah ada istilah Darul Galon itu bagaimana ya? Kalau boleh diceritakan? Iya. Saya itu kan pada awalnya tidak kepikiran untuk membangun pondok pesantren itu. Ya. Bahrul Ulum yang sedemikian besarnya ini sudah cukup menurut saya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan itu. Ngaji di masjid, di madrasah, itulah sudah cukup lah. Nah, sudah cukup. Akan tetapi bahwa kenyataan berkata lain, bahwa ada anak yang pengen ngaji sama saya, 1, 2 anak. Saya bilang, saya itu enggak punya pondok. Saya itu enggak punya pondok. Saya juga punyanya ini ada kamar, tapi kamar ini saya pakai untuk jualan galon, jualan Fanta, Sprite, minuman ini. Mboten napa-napa, pokoke kula tak ngaji kali jenengan. Terus tambah lagi, kok tambah akeh. Iya, koyo ada di pondok. Nah, tidak berpikiran untuk memberikan nama pondok itu apa. Ya wis gampang oleh golek Darul Galon. Guyon-guyonan seperti ya, bukan nama asli, bukan nama resmi. Mosok pondok kok Darul Galon. Cuma guyonane iku pondoke ini kalau Darul Galon. Wong campur, kamar campur karo galon-galon. Tapi lama-lama kemudian galonnya terkikis. Minuman nih kalah wow. Karena santri yang banyak malah santrinya akhirnya dijualin semua galon-galon minuman itu, kerat-keratan itu dijual semua. Akhirnya satu kamar gini kurang besar lah, gini dari pondok semua. Nah dari situ kemudian saya matur, karena saya pernah ngaji sama Mbah War, kan saya juga kalau liburan puasa itu nggak pulang, saya di Lirboyo. Lebaran itu di Lirboyo. Saya lebaran di Lirboyo, Idul Fitri sama Gus Im itu mainnya sama Gus Im, Gus Zamzam, pulang sama Gus Zamzam di Jakarta Blitar. Gus Zamzam waktu itu ya masih belum nikah, masih belum berkeluarga, ya sudah pulang dari Kaliwungu sudah, Mbak Gus Im ya sudah jatulan sama Gus Im sama Gus Zamzam Blitar, ngoboy kan biasa gitu. Naik mobil, Zamzam kan senengannya naik mobil dulu nyupiri ya. Itu dijak sama Gus Zamzam. Ya tinggalnya di situ, di dalamnya Bayi Kafa itu. Nggak pulang kalau lebaran itu. Itu. Karena punya ikatan semacam itu, saya pernah ngaji sama bahwa dengan kondisi sekarang sudah datang santri, saya sowan kepada bahwa Yai terus pundi kula yai kula badhe matur yai. Kula niki lak tekan santri ya, tekan santri. Tapi mboten wonten panggenane kula niku. Panjen tidak mempersiapkan diri untuk membuat pondok pesantren. Ya, sementara lah areke mbok panggono ndok endi areke. Iki wonten kula niku dodolan galon. Dodolan minum-minuman niku. Iku kula salap mriku mawon. Ya wis terimaan, jarene Mbah War, tapi Mbah War seperti itu. Terimaan enggak apa-apa. Wis awakmu lah gak golek to jenenge. Awakmu lah gak golek santri, gak gawe brosur, dan sampai sekarang saya enggak pernah bikin brosur. Iya. Enggak pernah bikin brosur. Trimon wong sing nggerakkan atine arek-arek iku Gusti Allah, dudu awakmu dhewe sing nyaluk-nyaluk. Ya wis trimon. Yai, kamar mandi ini mboten wonten. Dereng wonten kamar mandi.
Terus beliau cerita, aku mbiyen iku ya ngono iku. Belum ada pondok putri saat itu. Belum ada pondok putri. Ya ada santri mungkin berapa gitu ya. Aku mbiyen kam jedingku lho barengan kalau jedingi santri kangkang. Tapi mbawar seperti itu. Jedingku lho bareng karo santri ya diterima, diramut, gawe ngaji macam itu. Nah dari situ jadi saya itu Masya Allah sama Lirboyo itu sangat-sangat berterima kasih lah. Dan salah satunya adalah ke Mbah Yayowar Anwar Mansur itu ya, karena beliau yang mensupport barokai ndongakno saya untuk untuk menerima santri dan khidmah kepada santri. Nah, akhirnya dari situlah. Tapi lama kelamaan ketika jumlah santri tambah banyak, nah karena abah mertua saya itu tidak punya pondok An-Najiyah, hitung-hitung mengembangkan pondoknya Moro Sepuh An-Najiyah. Akhirnya saya bikin nama An-Najiyah 2 yang sebelumnya jadi awalnya An-Najiyah Tok. Karena saya ada An-Najiyah 2, akhirnya An-Najiyah Tok itu jadi An-Najiyah 1. Nah, sekarang An-Najiyah itu sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pondok pesantren An-Najiyah itu. Jadi baru kayak galon. Baru kayak galon dodolan galon. Tidak disangka dulu. Iya. Mungkin ini untuk yang terakhir ya, mungkin dari kami teman-teman ingin meminta nasihat juga motivasi untuk para pemirsa agar mungkin dalam menuntut ilmu lebih bersemangat lagi, lebih bergairah mungkin. Jadi nggak cuma itu saja, mungkin juga bisa berani mencoba hal baru, tentunya yang positif. Iya. Silakan. Ya. Yang jelas bahwa kita itu harus dinamis, tidak boleh mandek. Paling tidak kita harus bergerak. Bilang tidak, kita itu harus bergerak. Sebab manusia itu kan namanya manusia itu ada kalanya manusia itu namanya bashar. Jadi ada 3 nama untuk manusia: bashar, insan, ya. Bashar itu dikatakan bashar karena basyaratun kulit. Karena manusia itu kelihatan kulitnya. Nah, ya bashar. Terus manusia itu al-insan. Insan itu manusia yang harmonis jinak, yang jinas al-unsu. Al-unsu itu kan jinak, harmonis, al-insan, jinak. Tapi juga ada yang terakhir itu dabah juga termasuk dalamnya itu adalah insan. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Dabah itu artinya kita harus dabah, ngeremet gitu. Sebagai manusia itu tidak boleh diam. Manusia itu tidak boleh diam, harus ngeremet, harus bergerak, harus dinamis. Dinamis mengikuti kancah dunia, mengikuti perkembangan dunia, kebutuhan dunia apa. Sehingga kita ini harus terbuka, tidak boleh menutup diri terhadap sesuatu yang baru. Ya, justru ketika kita dinamis, kita terbuka, kita akan menjadi lebih bebas bergerak, lebih bisa memberi peran, memberi manfaat kepada orang banyak. Itu satu, ya. Artinya harus baca terus. Allah itu menyuruh kita untuk banyak membaca loh. Karena kata yang pertama, wahyu yang pertama kan Iqra. Bacalah. Baca itu baca apa? Ada tilawah, ada Iqra. Tilawah mana nih? Sabaqah tilawatil Quran, membaca. Ada Iqra. Nabi Muhammad itu kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kok disuruh membaca sama Gusti Allah? Padahal Allah sudah tahu Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Kok diutus moco? Moco apa terusan? Nah, di sini ada para ulama tafsir mengatakan kata-kata Iqra itu tidak harus membaca sesuatu yang tertulis. Apapun yang tidak tertulis itu kamu baca. Dinamika perkembangan manusia, kamu baca Muhammad itu. Kamu baca itu orang-orang yang menyembah berhala itu bagaimana itu? Betul apa tidak? Sesat atau tidak sesat? Kamu baca. Nah, Iqra.
Nah, lain dengan berarti membaca itu tidak harus sesuatu yang tertulis, tapi boleh juga yang tidak tertulis. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad gejala alam semesta. Kok ono wengi, kok ono siang. Sopo sing ngatur? Ono bledek barang, ya, ono petir barang, ono udan. Sopo sing ngatur semuanya ini? Nah, membaca. Tetapi yang kedua, nah kalau tilawah, nah kalau tilawah itu sesuatu yang tertulis berupa kitab suci, musabaqah tilawatil, yang dibaca itu kitab suci Al-Qur'an, bukan qiraatul Qur'an. Ya betul, membaca itu termasuk itu juga, tapi kalau objeknya adalah kitab suci maka tilawatul Qur'an, bukan qiraatul Qur'an. Bukan musabaqah kan, bukan musabaqah qiraatul Qur'an, tapi musabaqah tilawatul Qur'an. Kedua, santri itu juga harus banyak membaca. Tidak cukup sekali, maka Allah mengatakan Iqra. Kata Iqra dalam surat pertama itu, surat pertama itu kan tidak cuma satu kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra diulang. Nah, diulang sampai 2 kali. Artinya membaca itu tidak cukup satu kali. Membaca itu tidak cukup sekali, harus berkali-kali. Kan ulama-ulama zaman dulu kan udah membaca sampai 10 kali gitu. Satu kitab diulang-ulang. Tidak cukup satu kali. Mungkin ketika di masyarakat. Nah, ketika membaca yang kesekian, pemahamannya belum tentu sama dengan pemahaman yang pertama ketika kita membaca. Ketika kita membaca yang kesekian, keempat, ketiga. Oh, tiba-tiba kok ngene yo. Maknanya itu lebih luas daripada yang dulu saya pahami. Dan itu juga tergantung daripada kondisi orang yang membaca. Kalau seorang pembacanya kita bukan ahli alam, membaca ayat-ayat kauniyah itu biasa saja. Tapi kalau atau proses penciptaan manusia, kalau kita membacanya sebagai orang biasa, ya biasa-biasa saja. Oh, tiba-tiba kok ngene. Tapi kalau yang membaca itu seorang ahli biologi, penafsiran terhadap yang dia baca itu akan lebih luas lagi. Spektrum secara biologi, secara ilmiah itu, oh tiba-tiba gini. Ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran begini. Kok hebat sekali ya. Masa Nabi Muhammad gak tahu sekolah kok iso ngerti koyo ngono tekon di ilmune. Oh, akan sampai kepada ilmu tauhidnya, imannya itu seperti itu. Karena proses membacanya tidak cukup satu kali. Kalian sekarang sudah membaca di pondok. Nanti ketika terjun di masyarakat, menemui pembahasan apalagi. Zaman dulu kan tidak ada jual beli online itu. Kan pembahasan online di situ kita tidak ada. Ternyata setelah boyong lo kok ngene, wong kok dodolane lewat online. JNT apa Tokopedia, Shopee. Piye ngene kira? Barangnya kan gak ono. Harus kita baca lagi, literaturnya kita baca. Oh, tiba ngene. Perbandingan lagi, enggak cukup Syafi'i saja, harus membaca Maliki, mazhab Hanafi, Hambali dan sebagainya. Oh, baru ditemukan. Tapi membaca itu tidak cukup satu kali. Anak-anak pondok itu membacanya terus-menerus, tidak ada minal mahdi ilal lahdinya, itu seperti itu. Karena perkembangan zaman tidak bisa direm, bergerak berjalan seperti maunya zaman itu sendiri seperti itu. Nah, harus makanya membaca. Tapi pada para santri-santri jangan lupa, jangan hanya membaca. Ingat lagi, kita rujuk lagi kepada Al-Quran tadi. Iqra itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya zikirnya jangan ditinggal. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti kalau hanya membaca kering kita, ya bisa jadi kecewa. Tidak ngerti dengan skenario qada qadarnya Gusti Allah. Wah, aku susah ngene kok tiba-tiba koyo ngene. Aduh, piye iki? Nah, tapi kalau ada bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah selalu kita hadirkan dalam proses membaca kita. Dalam setiap aktivitas kita itu Allah kita hadirkan. Karena Allah memerintahkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq. Nah, kan membacanya nggak harus sesuatu yang tertulis. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana, manusia. Baca manusia gitu. Ya. Objek bacaannya juga harus luas, bukan sesuatu kitab Taurat misalkan pada saat itu ya. Atau Injil saja, tapi baca manusia juga dibaca itu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Oh, manusia itu terbuat dari segumpal darah. Alaq itu terus berkembang penafsirannya. Terus berkembang. Bisa jadi alaq itu adalah segumpal darah gitu kan? Bisa jadi ya, alaq itu kan gumpal darah. Tapi alaq juga bisa berarti sesuatu yang menggantung dalam perut rahimnya, dalam rahim. Menggantung. Bayi itu adalah menggantung di dinding rahim itu. Penafsirannya akan terus berkembang. Jadi jangan berhenti untuk membaca. Jangan berhenti untuk Bismi rabbikal ladzi khalaq. Insyaallah kalau konsepnya Allah itu, konsep Allah itu sudah disampaikan beberapa abad yang lalu, tapi terus terus berlaku sampai akhir zaman itu. Konsep Iqra-nya sudah disampaikan Allah zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi terus Allah memberikan nama Nabi Idris, Rasul yang kedua lah, katakan setelah Nabi Adam. Idris itu kan alladzi yang banyak membaca, dirosah. Orang yang banyak membaca. Orang yang banyak membaca. Makanya beliau ahli membikin kalau nggak salah itu baju. Kalau dulu zamannya kan pakai warak, daun-daun, pakai itu kulit-kulit binatang itu. Tapi setelah itu diganti, ada penemuan dari Idris yang suka membaca. Baca terus. Banyak membaca, bisa menemukan, bisa membuat kolam itu. Nabi Idris itu kan dalam tafsir Munir yang saya baca itu insya Allah seperti itu kalau nggak lupa. Nabi Idris bisa membuat apa, proses membaca dirosahnya harus terus ada madrasah, sesuai ada madrasah semacam itu. Ya, saya kira cukup insya Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan pada kesempatan yang barokah insyaallah ini. Saya berterima kasih sekali kepada segenap kru, kepada para masyayikh Supoyo ya. Pada para masyayikh kita kirimkan hadiah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina mungkin untuk pertemuan kali ini kalian kami minta barokah doanya pun Abah Hidayat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna واجعل لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه. اللهم ارزقنا أجمل الأخلاق وأشرف الآداب. اللهم ارزقنا حركة الظاهر وبركة الباطن. اللهم قرب قلوبنا إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.